Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semua dalam kondisi sehat, terus semangat dalam Tuhan, terutama semangat dalam membaca Alkitab. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati. Berikan hikmat marifat-Mu, sehingga kami setelah membaca Alkitab ini tidak sama ketika sebelum membaca, kami semakin mengerti dan akhirnya bisa menata hidup yang menyenangkan Tuhan sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan dan juga coba kita sharingkan rema yang saya dapatkan, kita sama-sama ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus saudara dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan roh-Mu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini saudara dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ya, kita akan membaca, saudara, Yesaya pasal yang ke-58, ya, Bapak Ibu ya. Perikopnya berjudul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati, ya, Yesaya 58, Bapak Ibu. Yesaya 58, kesalehan yang palsu dan yang sejati, ya. Bersama saya ya, ayat pasal 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, ya. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika kau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin dan tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi warisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dipenuhi. Perikop berikutnya, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari kudus Tuhan hari mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Yesaya pasal 58 yang kita baca tadi? Kalau apa yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, saya melihat bahwa perikopnya jelas ya, kesalehan yang palsu. Jadi orang-orang Yehuda hari itu tidak dibilang tidak peduli sama Tuhan. Ini kembali saya ngulang aja nih. Karena memang konteksnya konteks kitab Yesaya, kitab Yeremia, Yehezkiel itu kan konteksnya sama. Yakni bagaimana Tuhan murka kepada orang Yehuda. Karena orang Yehuda itu bukan dibilang tidak beragama.
Mereka tetap datang beribadah, datang berdoa, mempersembahkan korban kepada Tuhan di bait Allah, ya. Melakukan apa yang disebut syariat agama yang memang diatur oleh imamat dan kemudian di breakdown, dibikin hukum lisan gitu ya, hukum tafsir oleh rabi-rabi Yahudi. Setelah mereka melakukan semua itu, sesuatu yang memang disebut baik itu, tapi mereka kemudian mendua. Kalau kita baca kitab Yeremia, kita sudah membaca atau bertadarusan di kitab itu, bagaimana kejinya orang Yehuda karena sehabis datang ke bait Allah, mereka kemudian mempersembahkan anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka kepada Molok, kepada dewa kafir, di sebuah mezbah yang berada tidak jauh dari bait Allah, masih di seputaran Yerusalem, di bukit-bukit pengorbanan. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ya. Itu kenapa Tuhan murka. Dan dalam konteks ini juga Yesaya 58, Tuhan kembali mengingatkan orang Yehuda bahwa kalian itu melakukan kesalehan yang palsu. Kamu memang seperti berbuat baik, beribadah, yaitu sama aja seperti bangsa-bangsa lain yang melakukan hal yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allah mereka. Ya, mereka bersembayang, mereka membaca kitab suci mereka berpuasa, mereka memberikan korban. Sama orang Israel cuma kepada Yahweh, mereka juga melakukan itu kepada dewa-dewi mereka. Ya, tapi kamu ikuti kesamaan yang dibuat orang-orang lain. Orang-orang lain punya dewa-dewi lain, politeisme punya dewa-dewa lain. Tidak satu, tidak setia pada satu dewa, tapi kau, di mana Tuhan sudah mengenalkan dirinya, ego emi, ehyeh aser ehyeh, aku adalah Yahweh yang menciptakan segala-galanya, Allah nenek moyangmu Abraham, Isa, dan Yakub. Tapi meskipun kau tahu aku itu adalah Allah yang sesungguhnya, tapi kau juga masih beribadah kepada ilah lain. Ya. Jadi Tuhan tuh marah. Dalam pasal 58 juga, kamu berpuasa. Ya. Kau berkata, kami sudah berpuasa, tapi kok dirimu tidak memperhatikan kami. Ini kan Israel yang sudah mungkin mengalami masa pembuangan atau masa menjelang pembuangan di mana kehidupan Israel itu begitu susahnya saat itu sehingga mereka memang kesulitan dalam hidup. Mereka berkata, kami ini sudah beribadah ya, kami ini sudah berpuasa, tapi kok kau tidak memperhatikan kami Yahweh. Mungkin itu juga alasan mereka akhirnya mereka menyembah ilah lain, mau cari pertolongan dari ilah lain. Ya. Tuhan cuma bilang begini, ya. Karena pada saat engkau berpuasa, kau masih mengurus urusanmu sendiri. Kau berpuasa satu sisi karena kau berharap aku menjawab doamu, tapi dalam puasamu itu kau masih mendesak-desak buruhmu. Kau masih memperkerjakan buruhmu, kau nyuruh buruhmu untuk kerja seperti biasa, bahkan lebih keras, sedangkan kau beralibi, kau harus berpuasa. Kau berpuasa, tapi kata Tuhan, kau masih berbantah, saling berdebat, berkelahi untuk hal-hal yang mestinya di saat kau berpuasa itu kau tinggalkan. Jadi kau tidak berpuasa dengan benar, ya, sehingga akhirnya suaramu tidak didengar. Mestinya kalau kau berpuasa, kau merendahkan diri, menundukkan diri, gitu kan? Melepas belenggu-belenggu kelaliman, ya, memerdekakan orang yang terkaniaya. Itulah berpuasa yang kukendaki. Mematahkan setiap kuk. Justru ketika kau berpuasa, kalau kau melakukan puasa seperti yang kau kendaki, buruh-buruhmu juga jangan kau desak-desak untuk bekerja. Kalau perlu kau berikan kemerdekaan mereka. Kalaupun tidak, karena kau masih butuh mereka, ya ketika kau berpuasa mereka juga izinkan untuk beristirahat. Kurang lebih itu kan yang maunya Tuhan. Jangan kau berpuasa, kau tidak mau bekerja, tapi kau malah mendesak-desak buruhmu untuk bekerja. Ya. Kau berpuasa tapi kau tidak lakukan hal yang baik. Habis berpuasa kau memecahkan roti, sebelum berpuasa kau memecahkan roti, ya. Tapi kau tidak membawa orang-orang yang lapar, yang miskin ke rumahmu untuk kau beri makan. Ya, seperti ya yang kita lihat lah Bapak Ibu. Satu sisi puasa itu kan bagus ya. Kita ini orang Kristen gak punya kebiasaan berpuasa aja. Mestinya berpuasa juga menjadi kebiasaan kita.
meskipun tidak dibuat syariat gitu ya, seperti saudara seberang kita, kita mestinya berpuasa. Berpuasa kita memang meskipun tidak diatur, itu menjadi kebiasaan. Saya memiliki waktu-waktu khusus untuk berpuasa. Ya. Nah, mestinya ketika kita berpuasa, ketika kita selesai berpuasa, kita bukan makan yang gimana gitu. Sebab saya masih ingat sampai hari ini, bahkan ketika saya lihat saudara-saudara kita yang berpuasa itu, habis puasa mereka buka dengan makanan yang enak-enak. Tapi tidak memperdulikan ada orang lain yang bukan saja berpuasa pada hari itu, tapi tidak berpuasa dan tidak buka karena memang tidak punya uang untuk makan. Ini yang bagi saya puasa yang palsu. Nah, kita orang yang percaya diingatkan Tuhan lewat Yesaya 58 ini. Itulah berpuasa yang baik itu. Orang Israel kenapa pas berpuasa doanya, ibadahnya nggak sampai ke Tuhan? Karena mereka berpuasa tapi mereka masih mengerjakan hal-hal yang lain, membuat orang susah, naruh kuk di bahu orang, ya, dan tidak memberi kasih. Habis mereka selesai puasa, mereka makan-makan, minum-minum untuk memuaskan nafsu dahaga dan lapar mereka. Tapi orang-orang yang lapar beneran, yang karena tidak punya uang mereka tidak makan, tidak mereka kasih makan dan tidak kasih roti. Kok nggak kasih mereka pakaian ketika mereka bahkan kedinginan atau kepanasan? Ya. Mestinya saat kau berpuasa, kalau kita baca tadi ya, terangmu tuh bercahaya. Itu yang Tuhan mau. Bukan malah kita berpuasa, tapi kita mengenakan kuk kepada sesama kita. Bahkan memfitnah banyak orang. Bahkan bukan memberi makan orang yang lapar, tapi kau malah menyerahkan orang yang lapar kepada kematian. Ya contohnya saudara ya, kita tahu ada orang yang lapar, tapi kita habis puasa, kita makan di sebuah restoran, dengan kaca yang bisa dilihat oleh orang di luar, dan kita makan dengan lahap, sedangkan orang di sana memang berpuasa karena tidak punya makan, tidak punya uang. Kita tidak peduli sama mereka. Saya pernah lihat sebuah, entah itu social eksperimen atau memang video yang benar-benar real gitu ya. Ada seorang bapak ceritanya begitu. Saya tepatnya itu benar-benar natural atau itu framing untuk dibuat konten, saya nggak tahu. Ya. Ada seorang anak lagi makan dengan bapaknya di restoran, terus dia lihat di luar, karena restorannya itu rupanya bukan di mall ya, tapi di apa namanya, kayak ruko begitu ya. Jadi di luar ada orang yang gelandangan, sedang duduk, tampaknya lusuh, pucat, tidak atau kelaparan begitu ya. Terus si anak ini lihat orang itu dan bilang, "Pak, boleh nggak saya berikan ini kepada bapak itu?" Ya, bapaknya bilang, "Ya silakan aja gitu ya. Kalau memang itu yang kau inginkan." Maka direkam itu anaknya membawa makanan itu keluar dan memberikan makanannya kepada si gelandangan itu. Ya saya nggak tahu itu sosial eksperimen atau itu memang video untuk dibuat konten atau memang realnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya mengajar kita. Ya seperti itulah mestinya kita. Ya seperti itulah mestinya kita. Jadi apa namanya, bukan untuk memuaskan diri, tapi kita harus belajar menjadi terang. Berpuasa itu artinya kita menjadi terang juga buat orang lain. Nah makanya juga dalam ayat-ayat Yesaya 58 tadi ditekankan hari Sabat. Kamu hari Sabat itu benar-benar berusaha untuk kau jalankan dengan baik, kau tidak menginjak-injak hukum Sabat, ya, tidak apa namanya melakukan hal-hal yang apa namanya, yang melanggar kekudusan hari Sabat, tapi kau tidak menjalankan tadi. Ya. Berpuasa dan Sabat itu kan sebuah ritual agama yang memang diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Hari Sabat itu kan hari yang kudus. Ya. Tapi kau di hari Sabat, ya kau tidak lakukan tugasmu sebagai terang tadi. Mestinya kau lakukan. Supaya apa? Supaya ketika kau lakukan Sabat, ketika kau lakukan puasa itu, ya hari kenikmatan itu akan kau terima.
Kenapa? Karena apa yang kau lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah disenangkan karena apa yang kau lakukan itu dari hatimu itu, ya, maka Tuhan akan membuat kita, bahasa ayat-ayat terakhir itu adalah melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub bapamu. Ini luar biasa, saudara. Ya. Bagaimana kita diajarkan untuk bukan cuma beragama, tapi juga menjadi pribadi yang bermakna bagi orang di sekitar kita. Itulah goal dari orang beragama. Jadi menjadi orang beragama tuh bukan tahu kebenaran, tapi tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang bagi orang lain. Itu harus kita kerjakan. Tapi sebaliknya juga jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan, yang dia memang berbuat baik, tapi dia lakukan perbuatan baik itu tidak dilandasi dalam kebenaran. Karena banyak kan orang berbuat baik itu, mereka tidak tahu mereka melakukan itu untuk apa. Atau mereka lakukan itu punya kepentingan-kepentingan lain, ya sama aja. Jadi Tuhan inginkan kita tetap menjadi orang yang beragama, tahu kebenaran, dan karena tahu kebenaran itu, kita ekspresikan kepengetahuan kita soal kebenaran itu lewat perbuatan yang jadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Sehingga kalau kita jadi berkat, jadi terang bagi orang lain, kita tahu itu kenapa harus kita lakukan. Karena kita tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di sepanjang hidup di bumi ini. Kalau itu dikerjakan oleh setiap kita, kalau itu dilakukan oleh setiap kita, maka kau akan menikmati, aku akan menikmati hari kenikmatan itu. Di mana Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Jangan cuma sekedar pandai atau lihai dalam beragama, tapi tidak berbuat kebenaran. Jangan cuma jalankan ritual-ritual agamamu, pinter baca Alkitab, pinter doa, pinter puasa, pinter beribadah setiap hari Minggu, pinter dan aktif dalam ibadah pelayanan tengah minggu. Tapi kita tidak menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Itu artinya sama dengan bohong, artinya sama dengan zero, zong. Semakin dekat Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin kita jadi terang, jadi berkat buat orang lain. Semoga dipahami. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini kami sudah bertadarusan. Terima kasih buat rema yang sudah kami dapatkan, bahwa kami harus terus bukan saja beragama, tapi juga mengekspresikan iman itu sehingga menyenangkan Tuhan. Kami mau memperoleh kenikmatan yang dari Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you.